Pernah kepikiran nggak? Apakah teori demokrasi yang paling klasik masih bisa bertahan di era media sosial yang serba cepat ini? Nah, di penjelasan kita kali ini, kita bakal membedah analisis kritis dari Profesor Komunikasi Axel Bruns dan Tim Highfield soal teori legendaris ruang publik dari Jürgen Habermas. Kita bakal cari tahu, apa konsep dari abad ke-20 ini masih relevan di tengah hiruk-pikuk lini masa kita sekarang, atau justru interaksi digital kita udah benar-benar merombak cara demokrasi bekerja? Jadi, pertanyaan besarnya tuh gini, apakah ruang publik, yaitu tempat sakral di mana masyarakat kumpul dan berdebat secara rasional, itu udah mati? Atau jangan-jangan dia cuma berubah bentuk jadi lanskap media sosial yang super kompleks, berpecah-pecah, dan jujur aja, kadang terasa kacau balau? Habermas sendiri di tahun 2006 pernah bilang kalau komunikasi kita sekarang ini mungkin udah jadi semacam aliran pesan yang liar. Seru ya istilahnya? Yuk kita coba urai pola apa yang sebenarnya bersembunyi di balik kekacauan informasi ini. Oke, mari kita bahas lebih dalam soal pergeseran paradigma yang luar biasa ini. Dulu, di abad ke-20, media massa tradisional tuh modelnya dari atas ke bawah. Berita disiarkan oleh segelintir stasiun televisi dan koran besar. Audiensnya, ya warga senegara. Bersatu tapi pasif, cuma nonton doang. Nah, coba bandingin sama ekosistem media digital kita di abad ke-21 sekarang. Strukturnya itu terfragmentasi, sangat cair, dan yang paling penting, audiens yang dulunya pasif, sekarang berubah jadi partisipan aktif. Jaringan global yang saling bersaing ini benar-benar udah ngubah segalanya. Buat paham di mana posisi kita sekarang, kita mesti nengok sebentar ke belakang, ke model ruang publik ortodoks. Waktu Habermas merumuskan teori ini di tahun 1962, struktur sosial kita tuh kaku banget. Bayangin aja sebuah panggung virtual tunggal di mana obrolan politik itu dikelola sama para elit, kayak jurnalis, politisi, atau pakar. Sementara warga biasa pada dasarnya cuma duduk manis dan dengerin. Teori ini memasuk akal banget buat era di mana siaran dikuasai segelintir perusahaan raksasa. Tapi pertanyaannya, apa model yang kaku dari atas ke bawah begini bisa ngejelasin gimana kita semua saling berbalas komentar di media sosial tiap hari? Jelas nggak sepenuhnya kan? Nah, disinilah Bruns dan Highfield ngebantu kita ngebongkar istilah akademis yang rumit ini. Daripada ngebayangin satu ruang publik raksasa buat semua orang, kita sekarang beroperasi di dalam apa yang mereka sebut sebagai publik pribadi atau personal publics. Coba deh, setiap kali kamu buka aplikasi media sosial dan ngelihat lini masa kamu, nah itu tuh publik pribadi kamu. Ini adalah jaringan yang berpusat di kamu sendiri, isinya ya teman-teman dan akun yang kamu ikuti. Ini kayak ruang ajaib, di mana obrolan pribadi sehari-hari sama isu-isu publik yang serius bisa nyampur jadi satu dengan sangat mulus. Sekarang, coba kembangin bayangannya. Teman-teman di jaringan kamu tadi, mereka juga punya publik pribadi mereka sendiri kan? Nah, kalau jaringan-jaringan individu ini terjalin secara horizontal, mereka bakal ngebentuk apa yang kita sebut sebagai mikropublik. Bayangin aja ini sebagai kain perca raksasa dari jutaan jaringan yang saling tumpang tindih satu sama lain di seluruh dunia. Dan inilah yang sekarang jadi fondasi utama komunikasi digital kita. Jadi, alih-alih kita semua nontonin satu panggung yang sama kayak zaman dulu, kita sekarang saling terhubung dalam jaringan raksasa yang benar-benar organik dan luas. Dari mikropublik yang kelihatannya acak tadi, sebenarnya ada pola-pola yang mulai terlihat jelas. Mari kenalan sama konsep spherical public atau public sphericals. Beda banget sama model tunggalnya Habermas yang kaku, spherical ini adalah kelompok-kelompok dinamis yang kumpul karena kesamaan minat. Jadi orang-orang yang suka topik tertentu, katakanlah politik, olahraga, atau pop culture, mereka bakal ngumpul bareng. Mereka nggak peduli dengan semua hal secara bersamaan, tapi mereka bakal berdebat mendalam secara spesifik di ranah mereka masing-masing. Anggap aja ini kayak ruang publik mini yang jauh lebih terfokus. Jadi, poin krusialnya itu di sini. Di dalam spherical yang udah terfokus tadi, ada lapisan yang bergeraknya jauh lebih cepat lagi, yaitu publik isu. Ini tuh kelompok yang sifatnya sangat spesifik, dadakan, dan terbentuk gara-gara sebuah peristiwa atau perdebatan yang umurnya pendek. Misalnya nih, tiba-tiba ada berita sela atau debat capres dadakan. Orang-orang bakal kumpul, adu argumen dengan intens soal isu itu, dan begitu isunya lewat, ya mereka bubar perlahan. Ini benar-benar lapisan perdebatan demokrasi yang paling cepat dan dinamis di zaman sekarang. Terus kamu mungkin nanya, gimana caranya para akademisi bisa ngebuktiin semua konsep abstrak ini di dunia nyata? Nah, kalau teori klasik Habermas pendekatannya lebih ke filosofis, Bruns dan Highfield beralih ke pembuktian empiris pakai data Twitter. Keuntungannya luar biasa besar. Dengan pakai antarmuka sistem atau API, peneliti bisa ngumpulin data sosial berskala besar lewat observasi pasif. Artinya, mereka nggak perlu repot nyebarin kuesioner, yang kadang malah bikin orang mengubah cara mereka menjawab. Mereka cuma mengamati arus interaksi aslinya secara real-time, membiarkan strukturnya terpetakan tanpa ganggu pengguna sama sekali. Dan visualisasi dari data ini dengan brilian menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi.
Peta struktural dari Twitter Sphere Australia ini memetakan sekitar 140.000 akun yang paling aktif terkoneksi. Di situ kamu bisa lihat dengan jelas klaster-klaster spherical public yang kita bahas tadi. Ada kelompok yang fokus di politik, olahraga, media, dan hiburan. Tapi coba perhatiin baik-baik. Klaster-klaster ini nggak terpisah loh. Jaringan-jaringan ini saling menyentuh, tumpang tindih, dan membaur satu sama lain. Ini ngebantah banget gagasan yang bilang kalau internet itu isinya cuma kumpulan kelompok yang terisolasi. Secara langsung, data empiris tadi ngebawa kita pada runtuhnya satu mitos besar, yaitu mitos filter bubble atau gelembung penyaring. Banyak kan ketakutan kalau algoritma bakal ngejebak kita di dalam ruang gema, di mana kita cuma dengar opini kita sendiri. Nyatanya, bukti dari jaringan sosial ini nunjukin kalau gelembung itu bukan hambatan mutlak yang nggak bisa ditembus. Karena mikropublik kita saling tumpang tindih, dan kita sering beralih antar topik, aliran informasi yang liar tadi itu terus-terusan melintasi batas, bawa perspektif luar langsung masuk ke dalam klaster kita. Bukti nyata dari jembatan komunikasi ini bisa kita lihat waktu menelusuri pengguna yang ikut dalam tagar Q&A, sebuah acara debat TV di Australia. Titik-titik terang dari aktivitas ini nunjukin kalau meskipun obrolannya banyak datang dari klaster politik progresif, obrolan itu juga menyebar dan nembus ke berbagai bagian lain di jaringan tersebut. Topik yang spesifik ini sukses jadi jembatan dadakan yang menghubungkan audiens televisi tradisional dengan komunitas media sosial yang sangat aktif. Nah, mari kita beralih dan melihat gimana arsitektur demokrasi digital ini dibangun secara teknis di platform itu sendiri. Percaya atau enggak, fitur dasar yang kamu pakai tiap hari itulah yang memfasilitasi hal ini. Waktu kamu pakai tombol mention atau simbol ad, kamu lagi bikin sebuah obrolan publik dua arah secara dadakan. Penggunaan tagar atau hashtag itu menghubungkan kamu ke publik isu yang jauh lebih luas. Dan waktu kamu nge-retweet, kamu mendistribusikan informasi yang penting ke seluruh spherical publik kamu. Tindakan-tindakan sepele inilah yang membentuk jalinan ruang publik modern kita. Pada akhirnya, semua evolusi ini menyoroti transisi paling epik dalam teori komunikasi politik. Di ruang publik ortodoksnya Habermas, warga negara diposisikan sebagai audiens pasif, kayak orang yang cuma duduk dalam kegelapan bioskop, merhatiin para elit berdebat di panggung. Tapi di era digital, peran kamu berbalik total. Kamu bukan lagi sekedar penonton. Lewat setiap tautan, balasan, dan tagar yang kamu buat, kamu secara harfiah adalah partisipan aktif yang lagi ikut ngebangun infrastruktur jaringan demokrasi ini. Jadi, teori Habermas jelas belum mati. Dia cuma meledak jadi jaringan-jaringan publik baru yang saling bersilangan. Nah, ini menyisakan satu pertanyaan penting buat kamu. Waktu kamu lagi menggeser layar dan memposting sesuatu hari ini, apa kamu cuma mau mengisolasi diri di dalam ruang gema kamu sendiri? Ataukah kamu justru mau ngebantu aliran informasi yang liar tadi untuk membentuk jembatan demi membangun demokrasi digital yang lebih dinamis? Keputusan itu sepenuhnya ada di ujung jari kamu. Terima kasih udah ngikutin ulasan materi kita kali ini. Sampai jumpa dan teruslah kritis.